yang ke-13 hingga yang ke-15. Ya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengerti yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir di manalah dia pada waktu ini. Kadang kita berpikir apa yang terjadi kepada dia. Karena kita masih berpikir pada masa lalunya. Tapi Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat masa ke depan. Kadang-kadang di saat masa lalu kita tidak baik, tapi di saat kita mengenal Tuhan, kita akan perbaharui hidup kita. Kita lebih dekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa setiap orang yang percaya, mereka akan hidup di dalam pengharapan. Pengharapan orang percaya, karena kita memiliki hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini, bahwa pengharapan orang percaya, di mana setiap orang yang percaya menerima Yesus dalam kehidupan mereka, mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada saat ini kita yakin dan percaya bahwa sesuai dengan kepercayaan dia, sesuai dengan iman dia, dengan orang yang kita sayangi pada saat ini, dia akan bersama-sama dengan Tuhan menurut iman dia. Jadi pada malam ini kita juga sebagai orang percaya bahwa setiap orang yang percaya dibangkitkan bersama dengan Tuhan, dan supaya kamu jangan berduka seperti orang yang tidak punya iman, seperti orang yang tidak percaya. Kita tahu pada masa-masa yang lalu kita tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya berpikir bahwa kita adalah sendirian menanggung segala penderitaan, beban, duka dalam kehidupan kita. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kata firman Tuhan bahwa dia tidak akan membiarkan kita meninggalkan kita, tetapi dia akan bersama-sama dengan kita. Biar saat kita senang, susah, biar saat berduka cita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena inilah harapan kita. Bahwa karena itu jika kita percaya bahwa setelah mati dan bangkit bagi kita, maka inilah harapan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan di sini bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, kita yakini dalam kehidupan kita bahwa setiap orang yang percaya, kita tidak akan selama-lamanya di muka bumi ini, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan di sini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi ini satu keyakinan bagi kita. Mengapa kita mau meninggalkan hidup kita dengan Tuhan? Sedangkan Tuhan sudah memberikan perjanjian bagi kita bahwa dikatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan Dia. Jadi pada malam ini kita percaya bahwa setiap orang yang percaya beriman, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan dalam ayat yang ke-15 menyatakan bahwa kita yang masih hidup tidak akan mendahului bagi mereka yang telah meninggal, tetapi yang meninggal akan menjadi menyusul awan kekekalan kita. Jadi pada malam ini adalah suatu keyakinan bagi kita, ya orang-orang percaya bahwa Tuhan itu ada untuk saya dan saudara pada malam ini. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendirian, tapi dia akan menghibur kita, dia akan menguatkan kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga dia katakan bahwa dia tidak akan membiarkan kita pada malam ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kita tahu bagaimana kasihnya Tuhan. Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan Tuhan, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih inilah yang kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa Tuhan mau agar kita yang percaya kepada Tuhan jangan pernah meninggalkan Dia. Tapi kata firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang percaya dan ada pengharapan dalam kehidupan mereka, bahwa kita tidak sendirian. Lalu kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 hingga yang ke-26 hingga yang ke-27, dia menyatakan di sini bahwa Tuhan akan memberikan kita penghiburan, kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita sebagai orang-orang percaya, kita hidup di dalam kebenaran. Kita tahu kebenaran itu akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan melalui kebenaran itu,
kita tahu jalan kemana kita tuju bersama dengan Tuhan. Dan mulai kebenaran ini adalah menunjukkan di mana kita berada dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan ingatlah pada saat ini bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan berikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita, untuk menghibur kita, menguatkan kita. Sehingga Dia katakan dalam ayat yang ke-26 hingga yang ke-27 dikatakan bahwa Tuhan akan berikan kita damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Dan Dia katakan damai sejahtera yang kuberikan kepada kamu tidak sama dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Jadi malam ini mari kita pegang akan janji Tuhan ini bahwa setiap hal yang kita hadapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menolong kita untuk melewati setiap beban yang kita alami pada saat ini. Dan Tuhan akan berikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah pada malam ini bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia katakan di sini, janganlah gelisah hatimu, dan Dia katakan firman Tuhan ini, dan gentar hatimu, sebab Tuhan akan memberikan kita kekuatan penghiburan di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi inilah harapan kita pada malam ini. Bagi kita yang percaya, kita akan menerima penghiburan ini, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak sama dengan dunia ini. Jadi inilah kekuatan kita, inilah harapan kita pada saat ini. Sebab Tuhan itu sangat baik bagi saya dan saudara. Dan Tuhan sentiasa bersama-sama dalam perjalanan hidup kita. Jika kita hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang dalam seterusnya, dalam 1 Petrus 3 ayat 8 hingga yang 15, Dia mengingatkan masa hidup kita ini. Dia mengingatkan bagaimana perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Bagi kita yang masih hidup dalam muka bumi ini, Dia katakan dalam ayat yang 8, mengingatkan kita semua bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari, kata firman Tuhan. Jadi Dia mengingatkan kita supaya kita tidak melelaikan hidup kita, tidak sia-siakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, keselamatan yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kata firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu sentiasa sayang dengan kita, yang taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Ingat bahwa Tuhan tidak lalai untuk mendapati janjinya, tetapi Tuhan mengendaki supaya jangan ada yang binasa bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi Tuhan agar kita berbalik dan bertobat bila segala kehidupan kita, masa lalu kita tinggalkan, tetapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Setiap orang yang hidup bersama dengan Tuhan, mereka akan menerima pertolongan tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Setiap orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Oleh itu, firman Tuhan ini mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan bersama-sama Tuhan. Dan yang kedua, setiap orang yang berduka cita, Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk menghibur, untuk menguatkan, dan memberi harapan bahwa mereka tidak sendirian, tetapi Tuhan ada bersama di setiap hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu, jangan kita sia-siakan masa hidup kita di muka bumi ini, tetapi marilah kita memperbaiki kehidupan kita, dan kita tetap menantikan Tuhan datang ke dunia ini untuk menjemput kita, dan pastikan kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu, mereka serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hiduplah mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran, percaya bahwa Tuhan itu tetap bersama-sama dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi firman Tuhan ya sampai di sejarah kita sama-sama berdoa dan minta biarlah hidup apabila nanti saatnya sampai dan tiba. Saat ini Bapak di surga kami berdoa untuk kedua pihak keluarga ini, baik keluarga serta perempuan maupun lelaki, mereka dalam kesedihan, tetapi mereka dalam pengharapan, karena berdasarkan firman kegelisahannya ialah karena mereka percaya kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa
kiranya Engkau berkenan mengirim kuasa Roh Tuhan untuk meneguhkan mereka, menguatkan mereka, supaya meskipun mereka tidak melihat lagi orang yang mereka sayangi, tapi mereka tetap kuat percaya pada Yesus, supaya mereka juga berujung pengharapan sebagaimana janji Tuhan buat semua orang. Kami berdoa Bapa di surga, perjalanan mereka masih jauh, perjalanan mereka masih lagi lebih jauh kepada semua apa yang Tuhan janjikan. Tapi kami berdoa dalam semua perjalanan hidup mereka, kedua keluarga ini, untuk bungkus dari persebaran. Dan biar firman akan menyertai mereka, menunjukkan mereka sampai mereka, biar semua keluarga ini dalam keadaan kuat, dalam keadaan beriman, percaya kepada Yesus, dan biar kami semua dalam satu rombongan, dalam satu jemaah yang besar, memuliakan Tuhan, menyembah Engkau dan menunjuk kedatangan-Mu yang kedua kali, bersama-sama dengan orang yang sudah dipanggil dahulu, dan semua orang yang percaya dahulu sampai pada hari ini. Biar kami semua dapat memuliakan Dia. Terima kasih Bapa di surga, biar penghiburan kita akan mengikuti kepada semua keluarga ini. Kami tidak izinkan roh-roh dunia ini untuk mencuri hati dan juga pikiran mereka pada mereka satu persatu, dan biar mereka tetap kuat, tetap percaya, dan sampai waktu mereka juga bersukacita atas nama Tuhan, karena Tuhan telah menggenapi semua janji buat mereka semua dan kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut firman. Kami mohon berkatilah Tuhan, Engkau pakai malam ini, kita pakai dia bersama keluarga untuk terus dipakai melayani Tuhan. Berkati juga bagi semua keluarga yang ada di sini, khususnya keluarga duka, supaya mereka akan terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu dan kami berdoa. Amin. Temukan kasih-Mu, bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar suaramu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan